gue bukan kader, bukan pengurus juga. Gue cuma ngejadiin partai sebagai kendaraan kita buat menuju perjuangan kita aja. Dari Magelang, kalau pengen bantu di luar Dapil 2, itu ntar coblos aja caleg-caleg dari PKN, Mas. Bantu threshold. Info 05 ada, kayak di tol, Mas. Iya, Janda bisa sejahtera ya, Mas. Oh, bisa. Bisa. Saya ini megang data list para jomblo-jomblo loh, Mbak. Ada yang jomblo menengah, ke atas, ke bawah, lengkap. Saya pasang baliho Mas Rian, dikepoin orang kelurahan. Oh, udah dipasang, Mas. Fotoin dong. Coba fotoin, Mas. Mas ada rencana beli pelek Ragnar lagi? Yang kemarin aja belum gue bayar, Mas. Nggak masuk parlemennya saya yakin, Mas. Ikhtiar aja. Ikhtiar. Tenang aja, itu cuma batu loncatan. Dari Magelang langsung pulang ke Bojong, betul. Mau benerin audio, benerin skoknya mati 1, terus mau ganti tromol 3, terus mau ganti ban, ganti pelek sekalian, masang stiker dan lain-lain. Kalau gak ikut kena partai, gak ikut kata partai, nanti kenapa, Mas? Mas, emang Rian Mahendra ini bisa dibeli moralnya? Nggak bisa. Pecat aja. Yang penting kagak melanggar aturan moral gue, prinsip moral gue. Gue udah buktiin. Yang penting prinsip moral gue nggak gue jual. Mau sama siapapun juga. Gue udah buktiin, gue nggak takut kehilangan dunia. Selagi partai nggak nyuruh gue buat melanggar prinsip moral gue, aman-aman aja udah. Telepon gue, bentar gue tolak. Jelas prinsipnya, Mas. Ya iyalah, manusia harus punya prinsip moral, Mas, karena itu membedakan kita sama binatang. Jangan samain gue manusia itu. Bentar. Mas, gimana perasaan kalau jadi? Ya tahu lu lihat Jokowi gak nurut kata partai mana-mana aja. Ya emang kayak gitu, Mas, biasanya. Cuman gue udah bilang sama Mas Anas dari awal, Mas, saya ini prinsip moral saya nggak bisa dibeli sih. Enggak, Mas, jadilah diri Mas Rian yang apa adanya. Dan saya harus masuk Komisi 5 kalau memang Allah menakdirkan saya jadi. Di Komisi 5 mungkin nanti nggak akan ada calon sebaik Mas Rian. Kayak gitu, Mas. Mas Anas pinter banget ngomongin, manis. Komisi 5 tuh transportasi, Mas, perhubungan. Halo, Assalamualaikum. Riz? Hey, gimana? Maksudnya utang snack. Agen mana? Oh, coba ntar gue telepon. Mungkin lagi dapetan yang penting. Paling nggak dia harus koordinasi dulu. Ntar gue telepon. Berapa? Lah ya makanya. Ntar gue tanyain, gue telepon. Gue lagi nge-live nih. Lu nggak kangen sama gue? Live bareng sini. Astagfirullah. Masih marah apa? Kan gue udah minta maaf. Riz. Harus gue minta maaf di depan 500 orang. Risa, maafin gue ya. Belum bisa ngebahagiain lu, belum bisa nyenengin lu. Ya gitu, gue ngelanjut live lagi. Ya, Assalamualaikum. Habis gue marahin kemarin. Lama gak muncul, Mas. Saya tuh muncul terus, Mas, cuman karena gak ada notifnya. Mas Rian kalau udah kepilih jangan cuma janji-janji manis doang sama masyarakatnya.
Mas, kalian itu orang yang kenal gue banget lah. Lu bukan follower gue baru sebulan 2 bulan kan. Jadi pertanyaan kayak gitu tuh harusnya nggak perlu ditanya. Lu pasti kenal banget sama gue lah. Gimana sombongnya gue, gimana mewahnya hidup gue, gimana terus pokoknya lu udah nggak perlu ini lah. Manisnya terbukti. Pinjam lu 100 MTI kapan masuk Wonosobo? Mas, gimana perasaan sampean kalau udah jadi anggota? Biasa aja. Emang ada ya mas hal duniawi yang bisa ngebagiin? Nggak ada. Seneng tapi biasa. Enggak juga nggak kecewa. Cara hidup tenang mas, tips cara hidup tenang itu dengan membunuh harapan mas. Lu tuh nggak usah berharap sama dunia gitu, karena itu berpotensi akan ngecewain lu. Hidup itu cukup ngusahain, cukup ikhtiar, cukup berjuang tanpa berharap hasil, tanpa berharap timbal balik, tanpa berharap hal-hal baik datang kepada kita gitu. Itu konsep hidup mas. Makanya lu kalau ngelihat gue selama ini hidup gue tenang banget, gue orangnya selalu kelihatan enjoy dan lain-lain, karena emang gue udah ngebunuh harapan gue sama dunia mas. Jadi nggak ada satupun hal duniawi yang bisa ngecewain perasaan gue. Makanya gue ditusuk orang dari belakang masih hidup gue, karena sejak awal gue nggak pernah berharap mereka akan berbuat baik sama gue. Siap-siap coblos gambar muka nah, buat kalian para hater gue, jangan lupa ntar muka gue tusuk-tusuk aja. Mas, Otawi garasi MTI tapi ketemu sama siapa ya mas? Sama Pak Endro yang di Pekalongan kan, sama Pak Endro. Kalau ntar ada gue ketemu sama gue nggak apa-apa. Jangan dengar kata mereka, tak ingin kita satu. Yakinkan aku milikmu. Cuma mau bilang MTI 08 keren mas. Ntar kaca samping sama kanannya kan kayak tulisan Parholong gitu, tapi gua tulis nama Marisan. Gua tuh penasaran, tak tunggu janjimu. Oh siap Mbak Ayu. 08 kasih mas Bagus aja mas. Enggak, Bagus itu udah bener-bener ngerasa memiliki sama 05 mas. Gua tuh udah bilang sama anak-anak, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau bis ini lunas, gue bilang value bis ini, nilai bis ini itu 10-20% itu punya kalian. Gua kasih ke kalian. Makanya mereka jadi kayak punya ngerasa memiliki sama ini. Gue udah nggak butuh duitnya lah. Dari bagian kasih mereka. Jadi makanya itu benernya bisa mereka semua mas. Gue ini cuman nyiptain wadah atau rumah buat anak-anak aja. Pak Poniran keluar ya mas. Iya Pak Poniran udah selesai ngebantu gue lah mungkin. Udah MTI udah jalan, makanya ditinggal. Pak Poniran itu udah mandiri mas hidupnya. Emang dari awal niatnya pengen ngebantu gue sampai berdiri aja. Mas Didi kenapa masih jadi nggak tahu gue. Didi masih di Kudus masih. Jadi Mas Marquez kapan dapat bis? Marquez sementara ini gue percaya jadi belahan hati gue dulu, belahan hidup gue dulu. Benernya gue pengen punya aspri atau pendamping yang cewek sih, biar pas gitu setengah-setengah. Tapi dapetnya cowok, dapetnya Marquez, ya udah akhirnya tidurnya sama Marquez tiap malam, ngobrolnya sama Marquez. Kalau nggak ada Marquez stres gue, kayak orang cengoh sendirian, nggak ada teman ngobrol. Mas ada si kecil ini salam kangen. Oh siap, salam kangen buat si kecil Mbak Ayu. Mudah-mudahan belajarnya makin rajin, sekolahnya lancar, tambah pinter, tambah cerdas, amin. Normalnya Parwis kan nggak pakai toilet mas. Biasain jadi manusia itu gunain apa yang ada gitu. Bekerja sesuai kemampuan dan sesuai keadaan, nggak usah terlalu ambisi. Yang ada aja manfaatin sebaik mungkin. Kalau emang market banyakan yang nggak ada toilet, ya kita cari yang pakai toilet aja. Ini kita, makanya gue kalau jualan tuh gue ngajarin ke Risa yang paling rewel. Mas harus gini. Riz, gue tuh dari dulu sama penumpang, sama konsumen gue, kita tuh yang kita tawarkan kepada mereka bukan cuma armada, tapi juga hati, kehangatan kita, sayang kita sama mereka, kepedulian kita, kecintaan kita sama konsumen kita, perasaan kita, itu yang kita tawarkan gue bilang.
armada itu kita adanya kayak gini Pak, Bapak berkenan apa enggak, begitu loh. Mas ada seat yang 50, nggak ada seat 50 tapi bisnya yang ini sama yang ini. Lah kalau yang ini Mas, ini pakai toilet Pak, seatnya cuma ada 45 maksimal 44. Wah bisa nggak? Oh nggak bisa Pak, maaf. Adanya ini gimana? Bapak mau apa enggak? Begitu Mas. Lumayan juga 10% dari OI. Amin Mas, bentar lagi masuk ke SMP. Oh siap. Mas beli lagi, duit dari mana?